Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding yang cantik, rasanya enak, modalnya juga sangat ekonomis. Bikinnya mudah banget, mau tahu cara aku buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Bahan-bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel coklat kemasan besar, beratnya 30 gram. Nih, 30 gram ya bun. Biasanya banyak banget yang nanyain, emang ada Nutrijel yang 30 gram? Kalau coklat beratnya 30 gram ya bun, kemasan besar. Kemasan kecilnya berat 20 gram. Nah, supaya tidak terjadi keributan lagi. Terus tambahin 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Lalu ini diaduk dulu supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan, sampai betul-betul tercampur antara Nutrijel coklat dan gula pasirnya. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru kita tambahkan 700 ml air. Diaduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk ngaduknya lebih maksimal pakai balon whisk seperti ini ya. Nah, setelah tercampur dan juga larut seperti ini, tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Sekarang kita masak pakai api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Tidak bosan-bosan, saya ingatkan, kalau kita masak puding seperti ini, pastikan harus sampai mendidih supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Setelah jeli coklatnya mendidih seperti ini, matikan api, diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya berkurang. Bisa pakai bantuan kipas angin ya, supaya lebih cepat. Jadi sambil diaduk sambil dikipas. Setelah uapnya berkurang dan buihnya juga berkurang, ini udah siap dituangkan. Tuang jeli coklat ke dalam loyang atau cetakan seperti ini. Lalu biarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli coklatnya udah setengah set, sekarang siapkan lagi panci, masukkan 2 saset agar-agar bening, masing-masing beratnya 7 gram, jadi total 14 gram. Bahkan 6 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurangi atau ditambah, dan 1600 ml air. Aduk supaya bahan-bahan tercampur dan larut, pastikan tidak ada yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Sudah hampir mendidih, kita tunggu dulu sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, kecilkan dulu apinya. Lalu tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini yang beratnya 370 gram. Aku pakai semuanya ya. Untuk merek bebas. Kalau aku biasanya beli itu yang lagi diskon bun. Jadi nggak berpatokan sama merek apa. Yang lagi diskon aja itu yang dibeli. Bun, boleh nggak kalau misalnya diganti susu cair, susu UHT full cream? Boleh banget, itu lebih enak, lebih mantep, tapi modalnya juga pasti lebih banyak ya. Ini dimasak aja pakai api kecil sampai kembali mendidih, tapi nggak perlu sampai beludak-beludak banget, karena kental manis ini nggak boleh dipanaskan terlalu lama. Dan di tahap ini bisa dicicipi rasanya ya. Kalau misalnya kurang manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Kalau menurutku ini udah pas ya bun. Nah, kalau udah kembali mendidih kayak gini, tuh mendidih kecil gitu, matiin aja apinya. Terus diaduk-aduk sebentar supaya buih-buihnya agak berkurang. Lalu ini akan aku biarkan sampai uap panasnya hilang. Dan untuk jeli Nutrijel coklatnya sudah betul-betul padat ya. Sekarang ini mau aku potong-potong. Potongannya dipotong dadu atau kotak-kotak kayak gini. Untuk ukurannya sedang aja ya. Nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu kecil. Hasilnya kotak-kotak kayak gini. Untuk cupnya aku pakai cup puding belimbing dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya masing-masing kita taruh jelly 1 sendok makan ke dalam cup. Untuk puding kental manisnya, kalau uap panasnya sudah tidak ada, ini langsung aja kita tuangkan seperti ini ke dalam cup, kan? Tuang sampai garis seperti ini.
Jangan lupa diaduk ya bun, supaya bisa saling mengikat antara jelly coklat dan juga puding kental manisnya. Nah seperti ini, motifnya juga nanti cakep ya. Lanjut lakukan sampai selesai. Bun, disclaimer dulu ya, puding kental manisnya nggak ada uap panasnya bukan berarti dingin ya bun, malah masih cenderung panas, tapi uap panasnya udah nggak ngebul-ngebul gitu bun. Nah kalau misalnya ragu, bisa dicoba dulu di 1 cup. Kalau didiamkan selama 3 menit, jelly coklatnya nggak mencair, berarti udah aman untuk dituangkan. Ini udah aku tuang, ini aku jadiin 30 cup seperti ini. Terus untuk puding susunya ini sengaja aku sisain ya bun, untuk lapisan di atasnya nanti. Nah, kita lihat dulu ya, kita ukur ini ada berapa mili yang tersisa. Ada 400 mili ya bun. Nah selanjutnya ini ditutup dulu supaya nggak cepat membeku. Kalau puding yang di cup udah setengah set, sekarang kita akan tambahkan 2 saset coklatos drink ke dalam puding kental manis yang tadi tersisa. Untuk 1 sasetnya ini masing-masing beratnya 28 gram. Karena ini udah mulai kayak mengental ya bun, bisa kita panaskan lagi seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Jadi puding itu masih bisa dipanaskan ya bun, pakai api kecil aja kalau dia udah terlanjur membeku. Kita masak sampai coklatos drinknya larut dan pudingnya kembali mencair. Takut kemanisan nggak kak? Nanti kalau ada yang tanya, misalnya karena ditambahin coklatos 2 saset, nggak kemanisan ya bun, karena coklatos tuh nggak terlalu manis. Dan ini takarannya tadi juga untuk puding kental manisnya itu aku buat nggak yang terlalu manis banget, tapi nanti tetap disesuaikan ya dengan selera masing-masing. Oh ya, buat yang mau recook puding-puding yang aku buat yang ada di channelku, itu kalau misalnya nonton video sampai selesai ya bun, jangan banyak di skip-skip, kayak baru nonton 2 menit kayak udah maksud gitu terus langsung di skip aja, langsung dicobain, tuh jangan ya bun. Usahakan nontonnya benar-benar sampai selesai dan detail, karena aku usahakan untuk menjelaskan setiap step by stepnya itu detail banget, jadi supaya nggak gagal paham. Nanti waktu gagal yang buat resep yang disalahin kan. Gitu ya bun ya. Nah ini udah mendidih. Selanjutnya ini diaduk-aduk dulu. Ini bisa disaring ya, supaya nggak ada gerindilan-gerindilan yang putih-putih ini tadi, karena udah terlanjur membeku. Nah, supaya nanti teksturnya halus. Pudingnya udah set tapi belum padat banget ya bun. Terus ini udah aku saring seperti ini. Tinggal langsung aja kita tuangkan ke dalam cup. Ini aku tuang masing-masing 1 sendok sayur ya. Nah seperti ini sampai cupnya penuh. Semuanya udah aku tuang, selanjutnya biarkan sampai betul-betul dingin dan padat. Bun, pudingnya udah betul-betul dingin dan set di suhu ruang. Sebelum dimasukkan ke kulkas dan diberi tutup, ini mau aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, padat, lembut, motifnya cantik banget, Masya Allah. Tuh kayak gini ya bun ya. Bismillah. Lembut banget. Bagian coklatosnya juga, ini nyoklatnya tuh enak banget. Ini di bagian permukaannya kan ada putih-putih, jadi kurang mulus ya. Harusnya tadi aku saring dulu sebelum dituangkan ke dalam cup. Jadi kalau teman-teman buat, disaring aja dulu ya, supaya nggak ada putih-putih seperti ini di atasnya. Ini enak banget. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.